Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu sehat selalu dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baik Bu, Silahkan. berdoa dimulai. Selesai. Amin. Sehubungan berdoa telah selesai, silahkan kalian lihat di sekeliling kalian apakah masih ada sampah atau di kolong meja kalian. Bila masih ada sampah, silahkan buang terlebih dahulu ke tempat sampah yang telah disediakan. Baik Bu. Iya, untuk mejanya itu dibereskan terlebih dahulu ya. Dan isi dulu meja-meja yang di depannya. Ini sampai siku-siku Bu. Iya, sampai sana. Kiri-kiri Udah, Bu. dikit. Iya. Ya udah kan? Bila suasana pembelajarannya itu sudah bersih, udah nyaman, kita juga semangat untuk belajarnya. Baik. Ibu akan mulai absensinya ya. Iya. Asa semana? Hadir Bu. Adinda Latifah, Ada. Anissa, Hadir. Arka Legawa, Hadir. Cedric, Hadir. Bella. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Kalian masih ingat gak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Izin menjawab Bu. Ya silakan As. Nah kalau nggak salah, minggu kemarin itu membahas tentang drama Akhir Sang Tirani bukan Bu? Ya benar, minggu kemarin kita membahas tentang drama Air Sang Tirani, di mana terdapat 2 poin dari pembahasan tersebut, yaitu yang pertama, yaitu tentang dampak Jepang ke Indonesia, dan yang kedua yaitu janji kemerdekaan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di pasca proklamasi. Ibu harap kalian dapat memahami, mendeskripsikan tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu gak peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan? Dinda tahu Bu. Ya silakan Adinda. Ini mah kalau nggak salah ya Bu. Iya. Apa aja nih kalau salah. Ya, Peristiwa Rengas Dengklok bukan Bu? ya benar. Ada yang ingin menambahkan? As Bu As. Ya silakan As. Pembentukan PPKI. Ya benar sekali. Peristiwa hal tersebut itu termasuk ke dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tapi Ibu akan menambahkan bahwasannya terdapat 5 peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan. Itu yang pertama, kekalahan Jepang terhadap sekutu, yang kedua yaitu pembentukan PPKI, yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok, yang keempatnya itu pembuatan naskah proklamasi, dan yang kelima yaitu terselenggaranya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tadi telah menjelaskan 5 peristiwa. Ibu telah membuat infografis untuk menunjang pembelajaran hari ini. Kalian bisa sambil membaca dan mendengarkan penjelasan Ibu. Coba diberi ya ke teman-teman kalian. Baik Bu. Dengarkan. Di dalam infografis tersebut, ini telah membahas semua peristiwa. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu peristiwa kekalahan Jepang terhadap sekutu. Kekalahan Jepang terhadap sekutu itu dilatar belakangi dengan Amerika membom atom Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 di Nagasaki dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Hiroshima. Kehancuran dua kota tersebut membuat semangat dan martabat Jepang runtuh. Mereka tidak menutup mata bahwasanya sekutu itu lebih unggul di dalam persenjataan. Jadi apabila Jepang itu terus-menerus melawan sekutu, Jepang akan lebih hancur, yang mengakibatkan Kaisar Jepang mengambil keputusan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal ini menjadi titik akhir dari peperangan dunia kedua. Ya, menurut kalian bagaimana sih kondisi Indonesia pada saat itu saat mengetahui Jepang mengalami kekalahan? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya silahkan Anissa. Menurut saya, kondisi Jepang kalah dari sekutu itu ternyata menguntungkan Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia bisa lepas dari penjajahan Jepang, Bu. Ya betul banget. Betul banget apa yang dikatakan oleh Anissa, bahwasanya menguntungkan sekali bagi pihak Indonesia. Mengapa demikian? Karena di Indonesia itu terjadinya kekosongan kekuasaan ini dapat dijadikan peluang oleh Indonesia untuk memerdekakan diri.
Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu pembentukan PPKI. Pembentukan PPKI ini berlangsung pada tanggal 7 Agustus 1945, di mana PPKI ini disetujui oleh Jenderal Terauchi. Tugas dari pembentukan PPKI ini yaitu melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Anggota dari PPKI ini yaitu berjumlah 21 orang yang masing-masing merupakan perwakilan dari setiap daerah. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kan tadi Ibu menjelaskan bahwa PPKI itu beranggotakan 21 orang. Iya, benar. Nah, itu tuh dari mana aja sih, Bu, yang 21 orang tuh? Ibu izin menjawab ya, pertanyaan dari As itu sangat bagus. Bahwa 21 orang itu perwakilan dari semua wilayah yang berada di Indonesia, yang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 dari Sulawesi, 2 dari Sumatera, dan dari Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku, serta penduduk Cina itu masing-masing perwakilannya dari 1 orang. Ada yang sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Apa mengerti? Cukup jelas, Bu. Ya, Ibu lanjutkan ya bila ada yang tidak ingin ditanyakan lagi. Ke pembahasan yang ketiga, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, sehingga tanggal 15 Agustus 1945, para golongan pemuda yang dipimpin oleh Darwis dan Wikana datang ke rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka terus mendesak para golongan tua dan Insinyur Soekarno untuk segera memerdekakan diri di malam itu juga, yang paling lambat pada tanggal 16 Agustus 1945. Dengan menimang-nimang senjata api, Wikana seolah-olah mengancam Insinyur Soekarno. Wikana pun tersentak saat melihat sikap dan bentakan dari Insinyur Soekarno yang mengakibatkan suasana yang berada di rumah Insinyur Soekarno pun semakin mencekam. Hal ini disaksikan langsung oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Para pemuda gagal meyakinkan para golongan tua dan Insinyur Soekarno sehingga mereka pulang dari rumahnya. Insinyur Soekarno pun memberikan perintah kepada Muhammad Hatta untuk segera mengadakan perundingan dengan anggota PPKI yang akan membahas tentang keadaan Indonesia saat itu dan persiapan kemerdekaan. Para pemuda malam itu, tepatnya pada jam 12 malam, mengadakan sebuah pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta, yaitu untuk melindungi kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan menyelenggarakan kemerdekaan, sehingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yang tepatnya pada tanggal 16 Agustus jam 3 dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda ke Garansiun di Rengas Dengklok. Ini membuat Maida menyatakan bila Insinyur Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta dengan selamat, beliau berjanji akan segera memerdekakan Indonesia, dan apabila Indonesia merdeka, Jepang tidak akan peduli dengan hal itu. Sehingga para golongan muda pun mengambil keputusan untuk mengembalikan Insinyur Soekarno ke Jakarta, dan kedua tokoh tersebut akan mengadakan pertemuan dengan Nashimura. Tetapi Nashimura menolak akan hal itu, yang mengakibatkan kedua tokoh tersebut mengambil sebuah keputusan untuk segera dilaksanakannya kemerdekaan. Menurut kalian, kenapa sih wilayah Rengas Dengklok itu dijadikan sebagai tempat menyembunyikan Insinyur Soekarno dan Hatta oleh para pemuda? Ada yang ingin menjawab? Aas, Bu. Ya, silakan Aas. Aas izin menjawab ya, Bu. Ya. Nah, menurut pendapat Aas sih, karena daerah Rengas Dengklok itu merupakan daerah terpencil, Bu. Ya, nah, selain itu juga lokasinya terletak di Karawang dan terjalinnya hubungan baik antara Dai dan Peta Purwakarta dan Dai dan Jakarta, yang mana sehingga dari segi keamanan ini lebih terjamin, Bu. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Aas barusan, bahwasanya wilayah Rengas Dengklok itu wilayah terpencil dan keamanannya terjamin. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu, sudah cukup jelas. Iya, kalau seperti itu, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu benar-benar menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang semua yang Ibu bahas tadi? Aas lagi aja, Bu. Ya, silakan Aas.
izin menyimpulkan ya Bu. Ya. Yang pertama, kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran kekalahan Jepang terhadap sekutu yang melibatkan dan membuat peluang besar untuk rakyat Indonesia memerdekakan diri. Ya. Selain itu juga kita telah membahas dan belajar mengenai pembentukan PPKI dan juga tadi yang terakhir terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin sekian Bu. Ya, setelah menyimpulkan pembahasan hari ini, bisa tepuk tangan untuk AAS karena telah menyimpulkan. Ya, Ibu akan menutupnya ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu, sehat Sama-sama. selalu.